العالمين الحمد لله الذي أنزل القرآن وفضلنا على سائر خلقه بتعليم والبيان اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنام سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, para pemirsa, pendengar dan sahabat El-Nuri 908 AM, mudah-mudahan pada pagi hari ini ketika kita memulai kehidupan kita dengan kebaikan yang Allah mudahkan, Allah lanjutkan dengan keistiqomahan yang dijaga sehingga kelak pada saat kita menghadap Allah, Allah benar-benar ridha terhadap apa yang telah kita lakukan. Pada pagi hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian halaqah tadabbur kita. Telah sampai pada halaqah yang ke-59 biidznillah ta'ala, masih akan membicarakan silsilah pembicaraan Al-Quran tentang ahli kitab, wabil khusus yang berkaitan dan berkenaan dengan kaum Nasrani yang sebelumnya telah kita membahas ahli kitab dari kalangan Yahudi. Dua-duanya adalah termasuk dari kalangan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Sebagai review yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konten mubahalah, al-ittihal atau mubahalah antara Rasulullah SAW dengan ahli kitab yang mereka mengklaim bahwa apa yang dibawa Rasulullah SAW sejatinya adalah penyelewengan apa yang telah mereka dapatkan dari nabi-nabi mereka. Dan sebagaimana kita tahu, mubahalah yang dilakukan ini sendiri kemudian menyebabkan sebagian besar dari mereka tidak punya nyali untuk mendebat baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, konten yang mereka ajukan, yaitu mereka berhujjah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah blunder yang sangat parah, karena Nabi Ibrahim alaihissalam datang jauh sebelum diutusnya Nabi Musa ataupun apalagi Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak ada kaitan dengan apa yang mereka klaim sebagai sebuah kebenaran, karena Rasulullah SAW, dan di sini ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa man kana minal musyrikin. Jadi satu-satunya yang mereka andalkan sebagai seolah-olah mempersatukan tiga agama yang selalu kita bahas sebagai agama samawi itu telah kita mentahkan pada pertemuan sebelumnya. Kita akan melanjutkan pada ayat 71 sampai 77, insyaallah kita kaji pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Kembali Allah SWT memanggil dengan ahlul kitab. Panggilan ahlul kitab ini mencakup Bani Israel secara umum, baik yang mengklaim dirinya sebagai orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Dan ini titik poinnya adalah pencampur adukan antara kebenaran dan kesalahan. Allah memulainya dengan pertanyaan, dan sebenarnya ini bukan pertanyaan tetapi untuk litaubih, ya, untuk menjelekkan, atau bisa jadi merupakan kritik yang sangat pedas ketika Allah mengatakan ya ahlul kitab, wahai ahli kitab. Panggilan ahli kitab sendiri kebanyakan di dalam Al-Quran untuk mengkritik. Ada beberapa panggilan atau hal-hal yang bisa kita ketahui berkaitan dengan Bani Israel. Secara umum Bani Israel disebut itu banyak, dan itu mencakup dua-duanya, baik Yahudi ataupun Nasrani. Tapi ketika Allah memanggil ya ahlul kitab, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam konten setelahnya. Lima talbisuna al-haqqa bil batil. Bagaimana mungkin, meskipun di sini pertanyaannya lima, kenapa, mengapa kalian campur adukan kebenaran dan kebatilan? Talbisun di sini yang dipilih oleh Allah dari kata-kata libas di sini. Libas itu berarti pakaian. Pakaian itu adalah digunakan untuk menutup
Jadi fungsi utama pakaian adalah menutup aurat. Jadi kalau di sini lima talbisunal haqqa bil batil, arti sesungguhnya adalah kenapa kalian menutup kebenaran dengan kebatilan. Nah, tapi yang dimaksud dengan libas di sini, libas itu kan kalau manusia sendiri pakaian itu kan mohon maaf tidak satu ya. Jadi pakaian itu kan rangkap-rangkap. Ada pakaian dalam jenisnya A, jenisnya B, kemudian kaos, kemudian apalagi kalau musim dingin ada jaket tipis, jaket tebal, shawl dan sebagainya. Nah, pakaian itu di sini dipinjam oleh Al-Qur'an untuk menggambarkan campur aduk di sini. Jadi, kenapa kalian campur adukkan kebenaran dan kebatilan di satu tempat? Dan itu dijelaskan pada makna setelahnya, wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui kebenaran tetapi kalian sembunyikan. Ini para mufassir banyak sekali menafsirkan, setidaknya ada 4 penafsiran di sini. Yang pertama, wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun itu mereka menyembunyikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka percaya pada Nabi Musa dan Nabi Isa, tetapi untuk Nabi Muhammad entar dulu. Nanti akan kita jelaskan tanda-tanda kenapa mereka itu sangat sentimen kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, mereka tahu Al-Qur'an itu bukan perkataan Nabi Muhammad atau bukan asatirul awwalin, bukan cerita orang-orang terdahulu. Nah ini yang menarik adalah bahwa ahli kitab ini seolah-olah bisa mempertontonkan bahwa mereka ini sedang dalam keadaan yang benar. Maka hati-hati juga ketika kita tersiplok atau tertipu seolah-olah dicitrakan bahwa Nabi Muhammad itu sesungguhnya tidak benar. Karena mereka wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, tempoh hari telah kita tadabburi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak tahu anaknya. Kalaupun nggak tahu itu error. Secara umum seorang bapak itu tahu anaknya, ini anak dia. Masalah dia mau akui atau tidak itu belakangan. Nah, ini Nabi Muhammad SAW itu mereka tahu kayak gitu karena sudah ada di dalam kitabnya. Nah, sehingga ketika mereka menolak, nah itu yang diperlukan libas, diperlukan baju yang bagus. Nah, baju yang bagus itu nanti membuat seseorang konsentrasinya adalah pada bajunya. Padahal sesungguhnya sang pelaku itu untuk menutupi aibnya. Jadi aib-aib yang ditutup dengan baju itu orang sudah tidak konsentrasi ke sana. Jadi konsentrasinya adalah pada bajunya. Bajunya apa? Oh, maaf, saya adalah tokoh masyarakat. Dia lupa bahwa sesungguhnya tokoh masyarakatnya itu sebagai penyandang dana sosial, sebagai kedok. Sesungguhnya dia adalah mafia obat-obatan. Nah itu sesungguhnya talbisunal haqqa bil batil. Dia sesungguhnya adalah, mohon maaf, pelaku human trafficking. Padahal itu pekerjaan utama dia, tapi dia bungkus dengan amal kebaikan yang lainnya. Nanti ada satu hal lain lagi yang menarik di belakang, nanti kita ceritakan. Nah itu yang jenis ahli kitab. Ada jenis ahli kitab yang lainnya. Ini yang mungkin lebih sadis juga. Wa qalat ta'ifatun min ahli kitab. Ada jenis lainnya dari ta'ifah di sini, berarti ada kelompok itu dari ahli kitab yang mengatakan aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ini yang lebih sadis lagi, di antara mereka yang sudah membungkus kebaikan dengan keburukan, kebatilan, ada yang mengatakan aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Kalian beriman aja kepada orang-orang yang diturunkan kepada mereka. Ini bahasanya terkesan terbalik-balik, tetapi sebenarnya yang dimaksud adalah para sahabat. Kita telah secara bahasa ya. Aminu, berimanlah, billadzi unzila, dengan sesuatu yang diturunkan, 'alal ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan tadi. Jadi saking dia tidak mau menyebut pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia muter-muter menyebutkannya.
berimanlah kepada sesuatu yang diturunkan kepada orang yang beriman kepadanya. Kan muter-muter penyebutannya. Jadi untuk menghindari penyebutan Nabi Muhammad atau untuk menghindari doktrin kebenaran itu, jadi diputar-putar. Tujuannya apa? Wajihan nahar itu di permulaan siang. Jadi kalian ayo jam 7 rame-rame ke rumah Muhammad, nyatakan diri sebagai umat Islam, mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya pada itu. Lalu wakfuru akhirahu, nanti jam 4 sore kalian datang lagi bilang kami nggak percaya, murtad istilahnya. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Nah ini luar biasa nih. Ini makar yang luar biasa, yang bahasanya kalau kita selidiki itu disengaja. Jadi orang-orang itu berpura-pura masuk Islam. Tujuannya di sore hari mereka adalah keluar dari Islam untuk mempertontonkan bahwa mereka ini orang pintar. Yang pintar aja keluar dari Islam, kalian yang mengikuti Islam ini bodoh sekali, dibodohi sama Muhammad. La'allahum yarji'un, di situ ada dua maksudnya. Yang pertama, sebagian ahli kitab yang sudah masuk Islam itu kembali lagi dari golongan mereka, tapi itu tidak terjadi, ya sedikit ya. La'allahum yarji'un itu bukan berarti harus kembali ke agama mereka, karena tujuannya bukan itu. Tujuan yang utamanya adalah memalingkan dari agama Islam. Makanya sebenarnya tujuan pemurtadan itu tidak memindah seseorang dari agama Islam ke agama lainnya. Nah, kalau itu dilakukan sangat sulit sekali, karena seseorang untuk percaya kepada kepercayaan yang baru itu sangat sulit. Tetapi yang menjadi tujuan utama pemurtadan adalah seseorang sudah tidak percaya lagi kepada agama Islam. Itu tujuan utamanya. Permasalahan dia setelah itu mau masuk agama apa, itu bukan tujuan utama. Karena ketika seseorang itu militan ini juga sudah diselewengkan kata-kata militan itu. Militan itu diidentikan dengan terorisme, diidentikan dengan fundamentalisme. Dan sekarang aksi-aksi teror itu dipertontonkan secara live. Nah ini kembali ke tema utama agar kita tidak kemana-mana, bahwa orang-orang ini melakukan indoktrinasi dengan cara mereka menyusup. Ada dua yang akan mereka dapatkan. Pada saat mereka mengatakan aminu wajhan nahar, pada permulaan, di sini yang dipakai wajah lagi. Wajah itu maksud Allah Subhanahu wa taala menggunakan wajah di sini banyak. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa tidak dikatakan aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu awwalan nahar? Padahal itu maksudnya waqfuru akhirahu. Tapi wajhan nahar di sini mereka merekayasa secara masif dengan media. Ayo undang media-media, orang-orang yang terpandang di kalangan mereka undang. Saya mau masuk Islam Muhammad, tapi tolong kamu undang semua wartawan. Nah gitu. Jadi semua menyaksikan keislaman mereka, dan itu seolah-olah nanti mereka berbahagia. Wah, Masya Allah, kita menang di hari ini, banyak sekali yang bergabung dengan dakwah Islam kita. Tetapi tidak sadar bahwa sesungguhnya itu adalah bagian dari strategi licik mereka. Nanti akhirun nahar mereka kafir, mereka kembali kepada agama mereka. Itu strategi la'allahum yarji'un tadi itu, untuk sama ketika mereka merasa sudah di dalam. Dan ini seburuk-buruknya, makanya orang-orang munafik yang mempertontonkan kebaikan sementara mereka busuk itu menjadi orang yang paling buruk. Karena la'allahum yarji'un itu agenda utamanya. Orang-orang munafik itu agenda utamanya untuk diri mereka. La'allahum yarji'un itu yang kedua. Diri mereka itu naf'i. Orang-orang munafik itu ingin mengamankan agenda mereka supaya aman, secara politik, secara keuangan, secara ekonomi, ideologis. Agama mereka itu tidak penting, tapi yang penting adalah mereka mendapatkan manfaat dari itu. Nah, yang menarik, mereka kemudian ini masih ada la'allahum yarji'un itu diterjemahkannya adalah wala tu'minu, jangan sekali-kali kalian beriman. Nah, ini menandakan mereka khawatir juga. Jadi kalau ada 10 orang melakukan misi ini, ayo kita bersepuluh pura-pura masuk Islam, nanti jam 4 sore kita keluar semua. Nah, pemimpin mereka mengatakan jangan sekali-kali kalian beriman illa liman tabi'a dinakum. Nah, ternyata mereka khawatir juga. Jangan-jangan di antara 10 orang kita yang pura-pura ini nanti betul yang masuk Islam.
Kenapa? Karena udah terbukti. Orang-orang kafir Quraisy kan dulu pernah ya, Abu Jahal, para dedengkotnya itu Walid bin Mughirah dan Abu Lahab, ada beberapa orang lainnya. Mereka ketika dikatakan sama Walid bin Mughirah, salah seorang pakar bahasa, ini bahaya, Al-Quran itu bahaya, yang mendengar itu bisa tersihir, maka tolong kita wanti-wanti orang jangan sampai mendengarnya. Hanya mereka buat kesepakatan, mulai hari ini kita jangan izinkan Muhammad membacakan Al-Quran. Ternyata mereka merasa kehilangan. Akhirnya mereka bertiga secara terpisah-pisah itu menuju rumah Nabi Muhammad untuk mendengarkan Al-Quran. Ya, Abu Jahal pojok pelan-pelan, Abu Lahab, Walid bin Mughirah. Mereka bertemu di satu sudut. Tanya itu, loh kamu kesini ngapain? Loh kamu kesini juga ngapain? Kamu kesini ngapain? Ternyata mereka ketiga-tiganya itu rindu mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah itu malah tidak bisa dipungkiri bahwa Al-Quran itu dikatakan dalam tanda kutip sihir, memang menyihir. Karena kata-katanya itu bukan sekedar maknanya, kalau dibaca itu lain. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, membaca hadis dilakukan, itu enak juga dengerin, tapi lain. Membaca sholawat dilakukan, enak juga, tapi lain. Tapi berbeda dengan Al-Quran, karena bukan sekedar ini berubah menjadi nada-nada, tetapi di sana ada, apalagi kalau kita paham. Orang Arab itu kan sudah pasti paham ya, ini bahasa mereka, itu susunan katanya sangat luar biasa. Maka di sini penting untuk membekali orang-orang yang on mission ini, wala tu'minu, jangan kalian beriman illa liman tabi'a dinakum. Jadi jangan sekali-kali kalian beriman kecuali orang-orang yang mengikuti agama kalian. Nah ini ada dua maksudnya. Mengikuti agama kalian itu adalah orang-orang yang tetap berada dalam ahli kitabnya itu, yang kufur maksudnya, yang setelah Islam kembali ke agama mereka semula, atau orang-orang Arab, orang-orang yang mereka nanti menganggapnya sebagai warga kelas 2, itu mengikuti kembali ke agama mereka. Jadi di sini nisbahnya illa liman tabi'a dinakum, tidak harus mereka mengikuti agama Yahudi atau Nasrani mereka. Tidak. Tetapi adalah ikuti kemurtadannya gitu. Jadi tidak harus kembali ke agama semula, tetapi ikuti murtadnya itu. Jadi illa liman tabi'a dinakum, din di sini bukan din yang bermaksud keyakinan, tetapi din di sini adalah lebih kepada la'allahum yarji'un tadi. Jadi orang yang tidak mau mengikuti agama Muhammad. Jadi dinisbatkannya kepada hal yang negatif. Lalu Allah langsung, nah ini salah satu ciri-ciri uslub Al-Quran, menggunakan uslub taqi. Qul, katakan Muhammad, innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk itu yang berhak untuk diikuti, yang bisa untuk jatuh ke hati, itu petunjuk Allah. Karena kalau udah ngomong kayak gini, tenang, kita mau berdakwah nggak terbebani. Kan kadang kita berdakwah sama saudara kita, sama istri anak kita, susah sekali didakwahi, sementara kita berdakwah di mana-mana. Qul innal huda hudallah. Kalau kita sudah berusaha, sisanya tawakal. Nah ini qul innal huda hudallah itu berarti menandakan bahwa di antara orang-orang yang on mission ini ada yang hatinya terketuk. Jadi kita nggak perlu khawatir sedasar-dasarnya konspirasi. Itu di antara sekian pelaku konspirasi itu ada yang punya hati nuraninya diketuk dengan petunjuk Allah. Nah ini juga menandakan bahwa 10 di antara orang yang, ini contoh aja ya, angka ya, di antara orang yang on mission ingin masuk dan keluar lagi dari agama Islam, itu bisa jadi ada 1 atau 2 orang yang mereka dalam tanda kutip terjebak dengan hidayah ini. Karena hati itu milik Allah. Lalu Allah menambahkan, ayyuta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum. Dan kita jangan sekali-kali, meskipun pada Nabi Muhammad diturunkan, itu nanti terpengaruh dengan, waduh kita kok nggak seperti mereka. Karena kan kita melihat ya, umat Islam ini terbelakang pada saat ekonomi dunia tidak bisa dipegang saat ini. Yang menjadi di depan, kenapa orang-orang non-muslim, kenapa kita tidak seperti mereka?
itu menjadikan seseorang menjadi underestimate pada dirinya sendiri. Seseorang tidak percaya diri. Kenapa sih saya tidak bisa seperti tetangga saya yang non muslim itu? Kenapa sih kita tidak bisa seperti negara adidaya yang non muslim itu? Jadi penekanan kepada yang tadi itu, illa liman tabi'a dinakum. Yang kedua, au yuhajukum inda rabbikum, ini jangan sekali-kali kita juga mengikuti orang-orang yang berani melawan Allah. Mungkin kadang kita kepikir itu orang berani banget melawan Allah, tapi dengan melawan Allah kita lihat hidupnya kok santai aja, hidupnya kok berada dalam kemakmuran, hidupnya kok justru tidak seperti yang ada di dalam ancaman. Ini belum selesai padahal. Jadi kita jangan pernah terpancing dengan orang-orang yang berhujah, dengan orang-orang yang melawan Allah. Qul, katakan Muhammad, innal fadla biyadillah. Sesungguhnya keutamaan seseorang yang diberikan kepada Allah itu biyadillah. Yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Ini sama ketika kita membaca tempo hari ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man yasha' wa tanzi'ul mulka mimman yasha'. Jadi Allah itu mengangkat seseorang atau menghinakan seseorang itu sesukanya. Kita jangan misalkan gara-gara gitu aja semua orang seluruh Indonesia menganggap dia pahlawan. Kita nggak perlu iri. Itu sunnatullah. Salah satu sunnatut tadawul, baik dalam skup peradaban yang besar ataupun dalam skup personal. Kadang ada hal-hal tertentu yang menyebabkan seseorang itu kemudian menjadi naik daun, melesat, terkenal, kemudian dihormati orang. Lalu gara-gara hal-hal yang sepele orang itu kemudian langsung hancur, berantakan. Itu merupakan sunnatullah. Maka kalau kita katakan kul innal fadla biyadillah, nah ini yang harus kita utamakan. Maksudnya biyadillah itu apa? Keutamaan yang paling penting. Ada tafsirannya beberapa penakwilan. Penakwilan yang pertama bahwa itu yang paling dekat dengan kebenaran, bahwa keutamaan itu adalah milik Allah. Tetapi ada juga penafsiran yang mendekati ini, bahwa yang paling penting keutamaan kita al-fadl itu di mata Allah. Jadi sebagian kita menyibukkan supaya kita dianggap mulia di sisi manusia, tetapi dia melupakan keutamaan dia di depan Allah. Maksudnya apa? Kita memperbaiki libas kita tadi itu, pakaian kita, sehingga manusia menganggap kita pintar, menganggap kita orang yang baik. Tetapi sesungguhnya kita tidak demikian. Padahal ada yang maha melihat. Nah, itu yang bisa ditafsirkan demikian. Yu'tihi may yasha, al-fadl itu, keutamaan itu dengan apapun jenisnya, ini umum ya. Meskipun sebenarnya ini diperuntukkan umat Islam, tetapi bisa berlaku secara umum. Kita tidak perlu kaget ada seseorang yang seolah-olah sepele saja sebabnya dia dianggap mulia. Wallahu wasi'un alim. Allah, kita sudah pernah jelaskan, wasi', maha luas, alimun, dan maha tahu. Keluasan rezekinya, keluasan ilmunya itu sangat berkaitan. Yahtassu, Allah mengkhususkan bi rahmatihi may yasha. Dengan rahmatnya ini diperuntukkan pada orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah memiliki al-fadl, keutamaan, karunia yang sangat-sangat besar. Nah, ini yang juga dikatakan Nabi Sulaiman ketika beliau mendapatkan nikmat bisa berbicara dengan binatang, diberikan nikmat angin, diberikan nikmat pasukan dari jin, dari semua jenis makhluk Allah. Dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nah, kalau kita katakan ini, kita katakan hadza min fadli rabbi, ya sopo kita. Hadza min fadli rabbi, jadi bersyukur kita. Aduh, pagi ini saya cuma makan, kita bisa makan nasi sama cabai doang. Loh, siapa bilang itu sesuatu yang cabai mahal? Justru kita bersyukur yang bisa beli cabai itu orang kaya. Cabai lebih mahal dari daging, kan sekilanya bisa 100.000. Jadi kita kalau katakan meskipun dalam keadaan demikian, makan seadanya, hadza min fadli rabbi, menyebabkan kita bersyukur. Ketika kita mendapatkan nikmatan yang luar biasa, mengatakan hadza min fadli rabbi, akan keren dari sifat sombong. Hadza min fadli rabbi, akan menganggap bahwa yang kita miliki itu bukan segala-galanya. Akhirnya membuat kita menjadi ringan untuk memberi. Maka dzul fadlil azim di sini luar biasa. Dzul fadlil azim,
itu al-fadl bukan berarti hanya keutamaan saja. Al-fadl itu karunia yang tidak melekat pada diri kita. Jadi nikmat apa saja kita nggak merasa itu punya kita, itu punya Allah. Dzul Fadlil Adzim. Anda luar biasa ya, masih muda memimpin 20 perusahaan. Oh, ada min fadli Rabbi. Anda mau ambil aja satu, tapi nggak ada orang sektor kayak gitu ya. Jadi dia tidak merasa memiliki. Atau kita lihat, masya Allah ini orang seperti itu hidupnya, tapi dia bisa bertahan. Kita merasa kasihan sama dia. Dia akan mengatakan, ada min fadli Rabbi. Saya cukup. Karena lebih baik dikira kaya daripada dikira miskin. Nah, Anda jangan mengasihani saya. Kalau dibantu silahkan, tetapi ada zat yang sudah mengkafir saya. Wallahu dzul fadlil adzim. Nah, ini tanggapan dari jenis kedua ahli kitabnya. Ada jenis ketiga. Kita hari ini klasifikasi ahli kitab ya. Yang ketiga, wa min ahli kitab man inta'manhu biqintarin yu'addihi ilaih. Nah, ternyata ada ahli kitab yang baik juga. Wa min ahli kitab ini di antara golongan ahli kitab ada orang-orang yang kalau kita titipin segepok duit, dikasih saham, dititipkan, kita menanam saham dalam perusahaannya, berarti ini menandakan kita boleh berinteraksi dengan non-muslim dalam masalah ekonomi, sosial dan sebagainya, bekerjasama diperbolehkan. Kita nanam saham kepada mereka diperbolehkan. Ada yang amanah mereka, yu'addihi ilaih. Padahal kintor itu luar biasa. Kalau bahasa kita bawa satu gerobak duit, kita titipin kepada ahli kitab. Ada juga kok orang yang percaya gitu. Tetapi di antara mereka juga waminhum man inta'manhu bidinarin. Tapi ada juga orang yang kita titipin 1 dinar saja, 1.000 rupiah bahasa kita, la yu'addihi ilaih, gak dibalikin kecuali kita tagih. Jadi ada ahli kitab yang minjem sama kita 1.000 rupiah, 1.000 rupiah aja. Ada juga yang gak mau balikin kecuali illa ma dumta alaihi qa'imah, kecuali kita terus-terusan nagih. Dia ada ahli kitab itu tipe-tipenya yang gak amanah. Gak amanah dalam muamalah sosial ya. Kalau akidah jangan kita bicarakan, tadi sudah disebut. Ini sekarang dalam interaksi sosial. Jadi intinya dalam interaksi sosial dengan orang-orang yang tidak seakidah dengan kita dipersilahkan, selama itu ada aturan umumnya ya, amanah dalam menunaikan uang dan muamalah maliyah itu merupakan ciri-ciri utama. Dan juga sebaliknya umat Islam juga ada yang seperti itu. Ada yang amanah, ada yang tidak. Jadi ini kalau muamalah dengan duit menjadi agama. Jadi tanpa menyebut etnis tertentu, kadang ada jadi guyonan kita bahwa dia agamanya apa? Bukan, itu mah sekedar loyalitas yang sementara. Agama dia duit. Kalau sudah bicara duit, tidak peduli ini agama A atau agama B, agama C, dia disatukan dengan agama bernama uang, bernama materi. Ada juga orang seperti itu. Nah, kalau sudah berhubungan dengan ini, sebenarnya sekat-sekat ideologis itu hanya sebagai panduan. Meskipun tentunya kita bisa melakukan prioritas. Lebih baik kita berinteraksi dengan orang seakidah, kita untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Misalnya kita utamakan orang-orang yang seakidah dengan kita. Bukan untuk eksklusivitas, tetapi ini sebagai panduan. Diperbolehkan jadi kita berinteraksi dengan non-muslim, masalah keuangan boleh. Tetapi ada juga yang berikutnya, man inta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaih. Itu ada juga tipe-tipe orang yang tidak amanah. Tidak amanah meskipun dititipi 1 dinar saja. Illa ma dumta alaihi qa'imah, kecuali Anda menagihnya terus-terusan. Dzalika bi annahum. Nah, ini titik tekannya sebenarnya. Orang-orang yang banyak melakukan itu yang tidak amanah dari akidahnya di atas tadi, yang melarang seseorang untuk betul-betul beriman, boleh on mission untuk pura-pura, mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Kenapa mengatakan itu? Dzalika bi annahum qalu. Mereka mengatakan dan meyakini laisa alaina fil ummiyina sabil. Karena bagi kami mendolimi orang lain itu enggak dosa. Orang-orang Yahudi itu mengharamkan riba kalau sesamanya. Kalau kepada orang non mereka, riba itu halal. Jadi di umat Islam tidak berlaku yang namanya riba, baik kepada
sesama muslim atau dengan non muslim tetap haram. Oh, ini yang minjam orang Islam, oh saya nggak kasih bunga. Yang minjam non muslim dikasih bunga, tetap haram, tidak boleh. Jadi riba tetap haram hukumnya, baik sesama muslim interaksinya ataupun dengan yang non muslim. Nah, ini luar biasa. Ternyata mereka dibuka oleh Allah. Kedoknya adalah ternyata menganggap orang-orang Arab khususnya di sini, karena mereka menyebutnya juga sudah dengan cara sangat-sangat merendahkan ya. Fil ummiyina sabil, itu berarti generalisir. Dan kami tidak ada dosa berinteraksi dengan orang-orang ummi. Ummi itu apa? Buta huruf. Berarti mereka menganggap semua orang Arab buta huruf, padahal tidak demikian. Bahwa kebanyakan mereka buta huruf bisa jadi. Tetapi dengan mengatakan ummiyina sabil, itu sudah generalisir yang luar biasa. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba, dan mereka juga sanggup untuk berdusta meskipun bersumpah. Enggak, saya nggak hutang sama kamu. Itu kalau konteksnya adalah keuangan seperti yang sekarang kita bahas. Apalagi mereka sudah mau bersumpah bohong. Wahum ya'lamun, mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu tidak benar. Lalu Allah mengingatkan kita, bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berpegang teguh pada janjinya. Nah, di antara janjinya di sini kan karena konteksnya kita bicara keuangan ya. Salah satu orang yang bertakwa itu amanah keuangan seseorang dijalankan, tanggungannya diselesaikan. Jadi kalau kita punya hutang, kita harus catat, yang baru sudah kita bicarakan ya dalam surat Al-Baqarah. Kita punya amanah, ditunaikan amanah keuangan itu. Nah, meskipun ini artinya umum ya, bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Al-ahd di sini sebenarnya umum, bukan hanya bersangkut paut tentang masalah keuangan, tentang masalah ideologi yang pertama tadi itu juga, termasuk orang yang sudah berjanji masuk Islam, kemudian dia kufur setelahnya, itu menjadi berat, atau yang disebut dengan murtad itu berat. Kenapa? Karena dia sebenarnya sedang main-main. Bisa jadi dia on mission, atau bisa jadi dia memang terpengaruh. Nah, itu orang-orang seperti itu akan mendapat hukuman yang sangat berat. Di ayat terakhir itu, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihi, sesungguhnya orang-orang yang di sini Allah Subhanahu wa taala supaya lengkap dia menggambarkan dengan syira, jual beli. Orang yang menjual janji mereka. Dan ini kan kita sering ya dalam kampanye orang kan menjual janji ya. Janji itu nanti banyaknya tidak ditepati. Itu kita juga hati-hati, jangan mudah berjanji berarti. Karena orang-orang yang menjual janjinya, apalagi bi ahdillah wa aymanihim, dan sumpah-sumpah mereka bersumpah tsamanan qalilan, dengan sedikit. Sedikit itu apa? Dunia itu gak banyak. Dia mau melakukan on mission seperti yang tadi disebut, on mission yang dilakukan supaya mendapatkan jabatan. Dia berkhianat supaya mendapatkan kedekatan. Dia berkhianat supaya mendapatkan harta yang banyak. Itu akan mendapatkan hukuman Allah. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ini Al-Fakir teliti di dalam Al-Quran. Ini jenis laknat yang luar biasa. La khalaqa lahum itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi tidak dianggap itu maksudnya apa? Jadi mendapatkan siksa sudah pasti ya, karena walahum adzabun alim. Dijelaskan wala yukallimuhumullah, tidak diajak ngomong sama Allah. Wala yaduru ilaihim yaumal qiyamah, mereka tidak dilihat oleh Allah. Wala yuzakkihim, dan tidak disucikan. Tidak disucikan itu dalam artian apa? Mereka tidak ada satupun yang dimaafkan oleh Allah. Jadi kan kita misalkan si A, si B, si C punya utang, si A punya utang pada A, B, C, D, E, F, G misalkan. Utangnya ini 100, 200, ini cuma 1 sen. Wala yuzakkihim, itu tidak disucikan meskipun 1 sen. Harusnya kan kita, udahlah itu dianggap gak ada, kesalahan kecil. Gak ada yang namanya di ayat itu. Orang-orang ini semuanya dihitung.
Jadi lihat, pertama tidak diajak ngomong. Kalau suami istri, suaminya nggak ngajak ngomong istrinya, istrinya nggak ngomong suaminya, itu artinya perang, ya kan? Walayan duru ilaih, tidak mau melihat. Ketemu di jalan melengos, itu berarti apa? Berarti tidak suka. Sengaja, udah jelas-jelas bertatap muka, kemudian dia melengos, dia tidak melihat. Dan yang ketiga, tidak memaafkan sekecil apapun. Jadi kan luar biasa. Jadi ini sentimennya sudah kepada sentimen personal sekali. Dan ini yang melakukan Allah. Padahal Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Di dunia orang-orang ini melakukan seperti itu, mereka tetap dapat rezeki. Jadi kalau sudah di akhirat tidak ada. Yahtassu bi rahmatihi may yasha, itu di akhirat juga berlaku. Maka ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim itu kepada orang-orang yang beriman, jangankan yang kecil-kecil, yang gede pun Allah sanggup memaafkan. Tetapi kepada orang-orang yang jenisnya seperti ini, bukan hanya kafir saja, tetapi membuat makar on mission seperti yang tadi dilakukan, itu mereka punya kesalahan kecil pun wala yuzakkihim. Allah tidak sucikan itu kesalahan yang sebenarnya kalau kita melihat, ya Allah, itu kenapa tidak dimaklumi kesalahan? Tidak, karena mereka sangat-sangat kejam sekali, sangat-sangat sadis orang yang berkhianat itu. Orang yang berkhianat nanti di dunia dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang mereka sepelekan, dengan hal-hal yang tadi disebutkan, itu hukumannya luar biasa. La yukallimuhumullah wa la yanduru ilaihim yaumal qiyamah. Di hari kebangkitan saat orang bingung, semuanya orang bingung sama sekali. Mereka bertanya, mereka kepada siapa? Tidak ada orang yang mau menyahut mereka. Atau apa? Ditanya, mana ini? Mereka semua dicuekin oleh Allah. Wa la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, itu maksudnya bukan hanya Allah yang melakukan itu, tapi mereka akan terlantar di hari kiamat nanti. Bisa jadi nanti di hari kiamat orang-orang berkumpul sesama pencuri misalnya, sesama pemabuk misalnya, sesama pezina misalnya. Mereka masih bisa berdialog. Tetapi orang-orang ini nanti sesama yang keburukan ini sendiri, itu Allah menciptakan suatu kondisi yang mereka sendiri pun nanti tidak bisa berkomunikasi. Bisa jadi karena wala yadhuru ilaihim itu sudah betul-betul sangat benci. Apalagi ditambah wala yuzakkihim, sama sekali Allah tidak mau menyucikan mereka. Menyucikan dalam artian memutihkan kesalahan mereka sekecil apapun, dan nanti akan ditambah walahu adabun alim. Jenis adab kan sudah pernah kita bicarakan ya. Ada adabun muhin, adabun azim, adabun syadid. Di sini ada adabun alim. Alim itu bukan hanya fisiknya, karena tadi yang disebutkan bukan fisik ya. La yukallimuhumullah, Allah nggak menyakiti fisik, ya kan? Wala yanzuru ilaihim, tidak menyakiti fisik. Nah, itu menyakiti apa? Menyakiti psikologinya. Jadi siksaan di hari akhirat itu adabun muhin, adabun alim, itu bukan hanya yu'limul jasad, bukan hanya menyiksa jasadnya saja, tetapi yang disakiti adalah juga perasaannya. Sama kalau kita memukul orang, yang dipukul wajahnya itu yang sakit dua kali, ya, sakit fisik dan sakit hatinya juga. Sama-sama dipukul, tapi yang memukul itu adalah orang kita hormati, maka itu sangat-sangat sakit. Kalau ada anak mukul bapaknya, itu bukan masalah sakit fisiknya. Ini kok anak tega-teganya mukul bapaknya, itu disebut dengan adabun alim. Walillahil mathalul a'la, itu perumpamaan saja, tetapi adabun alim itu gabungan dari keduanya. Nah ini bismillah masih ada jenis manusia-manusia lain atau jenis ahli kitab yang lainnya. Kita insya Allah akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sebagai konklusi saja, pagi ini kita dihadapkan pada beberapa jenis kategori ahli kitab. Yang pertama, yang mencampur adukkan saja. Yang kedua, yang lebih buruk lagi, mereka punya misi untuk memurtadkan sebanyak mungkin orang dengan pura-pura masuk Islam. Ini misi ini juga ada, dan itu juga terjadi. Lebih buruk dari itu, tempo hari Al-Fakir berdialog dengan beberapa orang. Ada juga seseorang sengaja merusak kepada yayasan-yayasan Islam, masuk di sana, tetapi sesungguhnya dia ingin merusak yayasan Islam tersebut. Dengan apa jenisnya, modusnya seperti apa, itu nanti bisa kita dialogkan lebih lanjut. Jadi ada jenis orang-orang yang ingin merusak dengan cara dia mengintegrasikan, pura-pura menjadi satu dengan komunitas yang muslim tadi itu.
Lalu kemudian ada jenis yang berikutnya adalah orang-orang yang amanah. Jadi memang faktanya tidak semua ahli kitab itu tidak baik. Ada di antara mereka yang amanah. Tapi ada juga, dan ini banyak, mereka yang jangankan diserahin amanah yang gede, 1 dinar saja, lain adihin lain, mereka nggak balikin kecuali kita tagih. Dan kita tagih itu ngeles mereka. Enggak, saya nggak punya hutang kamu 1.000, ngeles mereka. Dan kenapa mereka itu dijelaskan oleh Allah, itu karena mereka menganggap orang-orang Arab itu adalah warga kelas di bawah mereka. Menyebut yang pertama ummiyin, bahwa mereka itu buta huruf. Yang kedua mereka disebut dengan sabil. Kami nggak merasa punya dosa kok kalau melakukan itu kepada mereka. Dan yang terakhir, Allah memberikan peringatan bahwa orang-orang yang mengingkari janjinya, baik dalam bermuamalah, dalam keuangan khususnya, nanti yang di sini dikaitkan dengan ahli kitab yang munafik dengan akidahnya, Allah akan memberikan siksaan batin sebelum siksaan fisik ya. La yukallimuhumullah, tidak diajak bicara, wala yanduru ilaihi, tidak dilihat, wala yuzakkihim, tidak diputihkan sama sekali meskipun sekecil apapun dosa mereka. Walahum adzabun alim. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari berperilaku seperti mereka ini. Aku qauli hadza, ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Mudah-mudahan sedikit ini yang bermanfaat. Kita berjumpa kembali biidznillah taala pada halaqah berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.